离温泉宫还有不远了，再多20里。 Sesampainya di istana Wenquan, Raja dan Pangeran ketiga disambut kepala militer Yong dan beberapa pelayan. Kedatangan Raja kali ini ingin menjenguk Pangeran kedua yang sedang sakit. Kepala militer pun melaporkan bahwa Pangeran habis minum obat dan kemungkinan sekarang sedang tidur. Mendengar hal itu, Raja nampak kesal kepada para pelayan karena Raja berharap Pangeran kedua memulihkan diri di istana Wenquan, ini malah bertambah sakit. Para pelayan pun dianggap tidak bisa menjaga Pangeran kedua dengan baik. Mereka pun pada akhirnya mengaku salah dan siap dihukum. Tetapi Raja mengatakan biarlah Pangeran kedua yang akan menghukum kalian. Raja pun langsung masuk mengajak Pangeran ketiga. Nampak raut wajah para pelayan Pangeran kedua kebingungan karena mereka tahu Pangeran kedua masih belum kembali ke kediamannya. Namun ternyata ketika Raja sampai di kamar Pangeran kedua sedang tidur. Hal ini mengejutkan Pangeran ketiga. Dengan suara lembut, Raja berusaha membangunkan Pangeran kedua. Pangeran kedua pun terbangun dan merasa kaget kenapa ayahnya bisa datang. Raja menjelaskan kedatangannya mendapat kabar dari Pangeran ketiga bahwa penyakit Pangeran kedua semakin parah. Raja pun membawa tabib istana untuk memeriksa penyakit Pangeran kedua. Setelah diperiksa, tabib melaporkan memang kesehatan Pangeran kedua sedang tidak baik. Itu terlihat dari nadinya yang lemah. Itu semua terjadi karena beliau terlalu lelah dan keadaan tubuhnya dingin, sehingga penyakit lamanya kambuh sampai melukai jantung dan paru-parunya. Namun, perkataan tabib dibantah oleh Pangeran ketiga. Bagaimana bisa Pangeran kedua kelelahan, padahal dia selalu beristirahat di istana Wenquan? Dan bagaimana bisa tubuhnya dingin karena di dekat istana Wenquan ada permandian air panas? Takutnya pemeriksaan tabib salah. Tabib pun mengatakan bahwa yang ia dapati seperti itu dan meminta Raja untuk menyelidikinya. Raja pun menanyakan langsung kepada Pangeran kedua. Dan Pangeran kedua menjelaskan mengapa dia bisa lelah dan ada hawa dingin di tubuhnya. Karena memang Pangeran kedua tidak selalu berada di istana Wenquan. Raja pun merasa dibohongi oleh Pangeran kedua. Dia meminta Pangeran istirahat malah pergi diam-diam dari istana Wenquan. Raja pun meminta penjelasan lebih akan hal itu. Pangeran kedua menjelaskan mengapa selama ini dia minta istirahat di istana Wenquan dan membohongi Raja. Karena di belakang istana Wenquan adalah tempat makam ibunya atau mendiang ratu. Raja pun heran kalau untuk mengenang ibunya mengapa mesti berbohong. Pangeran kedua menjelaskan ini semua dilakukan karena ayahnya sudah tidak pernah berkunjung dan dunia sedang kacau. Sehingga Pangeran kedua tidak mau mengganggu ayahnya sebagai raja yang membutuhkan konsentrasi untuk mengatasi permasalahan dunia. Raja pun memaklumi tindakan Pangeran kedua dan memaafkan Pangeran kedua. Dan mengajak Pangeran kedua kembali ke ibu kota Yongzhou karena beberapa hari lagi akan ada perburuan musim gugur. Raja pun akhirnya kembali ke ibu kota. Para pelayan Pangeran kedua juga lega. Jika andai saja Pangeran kedua tidak datang tepat waktu, maka mereka semua bisa dipenggal kepalanya oleh Raja. Zhongli pelayan He Fengxi pun datang. Dan disinilah kita menyadari identitas asli dari He Fengxi. Rupanya He Fengxi merupakan pangeran kedua kerajaan Yongzhou, yaitu Feng Langji. Zhongli pun menceritakan apa yang dilakukan pangeran kedua, tetapi tidak begitu disukai oleh kepala militer. Dan kepala militer mengingatkan untuk lebih waspada dan selalu mengawasi gerak-gerik pangeran kedua. Sementara itu, Bai Fengxi yang sedang asik bermain burung dihampiri gurunya. Gurunya menceritakan Sekte Duan Hun telah membantai seluruh anggota Sekte Luoyan. Dan gurunya mengajak Bai Fengxi bersama murid yang lain untuk turun gunung menegakkan keadilan. Bai Fengxi pun setuju. Kembali pada He Fengxi yang sekarang sedang menggunakan mode Feng Langji atau pangeran kedua kerajaan Yongzhou. Feng Langji sedang berdiskusi bersama kepala militer Yongzhou. Feng Langji merasa ayahnya terkejut melihat Feng Langji baik-baik saja.
Sedangkan menurut kepala militer, hal itu terjadi karena raja tidak ingin perebutan tahta kerajaan mengganggu stabilitas kerajaan. Sementara bagi Feng Langxi, kedatangan raja dan pangeran ketiga ke istana Wenquan sebagai tanda peperangan perebutan penerus kerajaan sedang dimulai. Kepala militer pun mengingatkan pangeran kedua untuk tidak memikirkan perang terlebih dahulu, tetapi perburuan musim gugur yang akan segera dimulai. Perburuan kali ini sedikit berbeda karena sekaligus pemilihan sebagai pengantin untuk keluarga Feng. Tetapi Feng Langxi mempunyai rencana lain untuk perburuan kali ini, yaitu dia akan memenangkan perburuan tapi tidak untuk menikah, tetapi harus bisa bekerja sama dengan keluarga Feng. Di hari berikutnya, Feng Langxi bertemu dengan pelayan Huan. Pelayan yang sudah berkorban menghentikan pangeran ketiga dan pangeran pertama masuk ke kediamannya pada saat dia tidak di tempat. Atas jasanya, Feng Langxi memberikan hadiah untuk pelayan Huan, dan pelayan Huan begitu senang memperoleh hadiah tersebut. Setelah itu, Feng Langxi dihampiri kepala militer yang memberikan peraturan perburuan musim gugur. Feng Langxi sedikit tidak menghiraukan karena baginya peraturan perburuan musim gugur dari tahun ke tahun tetap sama. Setelah dijelaskan oleh kepala militer, Feng Langxi menyadari ini bukan hanya sekedar perburuan, tetapi juga sekaligus ujian untuk ketiga pangeran. Maka baginya ini saatnya dia unjuk gigi. Kembali ke Bai Fengxi, di dalam perjalanan turun gunung, gurunya memberi kabar bahwa ada korban baru dari sekte Duanhun, yaitu keluarga Ti. Gurunya berpesan untuk mencari petunjuk siapa korban selanjutnya dari sekte Duanhun. Kabar turun gunungnya Bai Fengxi sampai kepada Feng Langxi, sekaligus kabar terkait pembantaian beberapa keluarga oleh sekte Duanhun juga sampai padanya. Feng Langxi pun meminta Zhongli untuk mengawasi semuanya. Demi mengetahui langkah selanjutnya dari sekte Duanhun, Bai Fengxi dan gurunya memeriksa jenazah keluarga Ti yang telah dibantai. Dan benar saja, memang yang membantai keluarga Ti adalah sekte Duanhun. Bai Fengxi pun semakin bertekad untuk membasmi sekte Duanhun. Untuk itu, Bai Fengxi dan gurunya membuat strategi untuk mengatasi semua persoalan dengan sekte Duanhun. Pada malam harinya, seluruh anggota sekte Tianshuang memberikan laporan untuk gurunya bahwa mereka tidak menemukan jejak dari sekte Duanhun. Berbeda dengan Bai Fengxi, ia menemukan petunjuk tentang keberadaan sekte Duanhun, tetapi terlambat mendatangi lokasi persembunyian mereka. Sekte Duanhun ini selain misterius juga pandai menghilangkan jejak. Gurunya pun berpesan kita harus mencari siapa target berikutnya dari sekte Duanhun. Dengan demikian mereka bisa bertindak mendahului sekte Duanhun. Bai Fengxi yang tidak ingin adanya korban lagi dari sekte Duanhun memikirkan sepanjang malam siapa target selanjutnya dari sekte Duanhun ini. Bai Fengxi berhayal seandainya ada He Fengxi, dia lebih mudah menemukan. Akhirnya, Bai Fengxi berusaha menirukan cara berpikir He Fengxi. Seolah ada ikatan batin di antara mereka, He Fengxi juga memikirkan langkah dari sekte Duanhun. Dan memang mereka itu sehati, sehingga mereka berhasil memecahkan target selanjutnya, yaitu keluarga Ma dari Jishao. He Fengxi pun segera memerintahkan Zhongli untuk melakukan tindakan pencegahan. Perburuan musim gugur kerajaan Yongzhou telah tiba. Pangeran pertama, pangeran kedua, dan pangeran ketiga semua ikut berpartisipasi. Gendang sebagai tanda perburuan dimulai telah dibunyikan. Pangeran ketiga melesat terlebih dahulu, diikuti pangeran pertama dan pangeran kedua terakhir. Namun, bukannya berburu, pangeran kedua ini malah membaca buku dan menikmati teh di dalam hutan. Yang paling semangat dalam berburu adalah pangeran ketiga. Baru masuk sudah melihat seekor elang yang nilai perburuannya paling tinggi. Pangeran ketiga pun mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan pangeran kedua hanya menyeru anak buahnya yang berburu. Dari kejauhan, rupanya Feng Qiwu selaku wanita yang akan memilih ketika pangeran menjadi suaminya sedang mengamati. Dia bersama anak buahnya menilai sikap dari para pangeran tersebut. Pangeran pertama dinilai gagah namun bersifat keji karena menggunakan rusa kecil untuk memancing rusa besar.
khawatir menikah dengannya suatu saat bisa dibunuh olehnya. Pangeran ketiga dinilainya sangat ambisius dan hanya ingin mendapat jasa besar. Terlihat dari usaha kerasnya menemukan jejak serigala, tetapi bakatnya hanya biasa saja. Pangeran kedua dinilai paling berbakat karena Feng Langxi termasuk dari 4 pemuda hebat di dunia. Tetapi fisiknya lemah, tindakannya ribet seperti wanita. Namun Feng Yangzhou mengingatkan, jika penilaian Nona Feng tidak ada yang bagus, maka keluarga Feng tidak akan mendapatkan keturunan. Mendengar hal itu, Nona Feng marah dan pergi. Di tengah perburuan, pangeran kedua atau Feng Langxi didatangi oleh pangeran pertama. Pangeran pertama ini begitu peduli dan perhatian kepada Feng Langxi. Tahu dia habis sakit, dia memberikan hasil buruannya kepada Feng Langxi. Karena pangeran pertama tidak ingin Feng Langxi dijatuhi hukuman gara-gara tidak berburu. Setelah itu, pangeran pertama melanjutkan perburuan. Sementara itu, justru Nona Feng yang bertemu serigala. Dan dia sangat senang dan berusaha mendapatkan serigala tersebut. Namun sayang, rupanya Nona Feng justru kena jebakan serigala. Dia dikepung oleh banyak serigala. Meski berusaha melawan, namun Nona Feng tidak mampu mengatasinya. Beruntung Nona Feng diselamatkan Feng Langxi. Disinilah Nona Feng menyadari bahwa Feng Langxi menyembunyikan sesuatu dan Feng Langxi meminta untuk menjaga rahasia. Perburuan pun telah selesai ketika pangeran menghadap raja untuk mempersembahkan hasil buruannya. Hadiah bagi pemenang perburuan ini adalah pedang legenda pembelah langit milik kerajaan Yong. Pangeran pertama mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan hasil buruannya. Dilanjutkan pangeran kedua, tetapi hasil pangeran kedua belum datang. Dilanjutkan ke pangeran ketiga, dan dari ketiga pangeran nilai tertinggi diperoleh pangeran ketiga. Dan pada saat raja mau memberikan hadiah ke pangeran ketiga, tiba-tiba Nona Feng maju dan juga menyerahkan hasil buruannya. Di luar dugaan, meski perempuan, Nona Feng berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam perburuan, dan hadiah pun akan diserahkan ke Nona Feng. Namun tiba-tiba hasil buruan pangeran kedua datang, dan pemenangnya adalah pangeran kedua. Oke teman-teman, episode kelima Who Rules the World telah selesai. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai ketemu di episode ke-6. Terima kasih.